Ya, secara diam-diam pelaku terus melemparkan berbagai macam benda ke rumah korban hampir setiap hari. Korban sendiri mengaku tidak tahu apa kesalahan pihaknya sehingga pelaku kembali meneror keluarganya seperti itu. Pemirsa Silet RCTI, kisah miris kembali menghiasi sosial media tentang aksi-aksi kekerasan dan juga sadis yang terjadi di antara tetangga dekat yang bahkan sampai harus memakan korban jiwa. Dan yang lebih mengherankan lagi, semua karena hal-hal yang relatif sepele awalnya. Dan inilah, diejek jualan kue bukan sabu, pria di Tanjung Priok bacok tetangganya hingga tewas. Ramai ibu-ibu di Sulawesi Selatan nyaris baku hantam karena akses jalannya ditutup oleh tetangganya. Miris, seorang nenek umur 80 tahun bunuh tetangganya karena tak diberi pinjaman, hingga sederet artis yang pernah bermasalah dengan tetangganya. Inilah kisah-kisahnya. Diejek jualan kue bukan sabu, pria di Tanjung Priok bacok tetangganya hingga tewas. BR, 27 tahun, pedagang kue keliling, warga Kampung Muara Bahari, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan sadis membacok hingga tewas AS, 26 tahun, warga Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu petang kemarin. Peristiwa ini dipicu ketersinggungan pelaku yang diejek korban karena berjualan kue dan bukannya jualan sabu atau narkoba. Usai berjualan, pelaku kemudian pulang ke rumah dan mengajak kakaknya untuk membuat perhitungan dengan korban. Tidak lupa, pelaku juga melengkapi diri dengan celurit. Saat melintas di dekat perempatan Jalan Samudra, pelaku melihat korban dan langsung menyerangnya secara membabi buta sehingga korban tersungkur di jalan dengan luka menganga di leher kanannya. Usai melampiaskan amarahnya, pelaku langsung kabur. Petugas Resmo Polres Metro Jakarta Utara yang mendapat laporan peristiwa ini kemudian bergerak cepat memburu pelaku yang akhirnya berhasil diringkus di rumahnya pada Minggu malam. Kini BR telah ditahan di Mapolsek Tanjung Priok guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masih simpang siur, dari beritanya juga katanya diejek gitu kan. Ada yang bilang diejek, ada yang bilang ini itu. Pelaku itu warga RW 13, di sini warga RW 14. Nah, memang ketika itu kan si korban ini kan kesehari-hariannya dia jaga anak kecil saudaranya, ngomong lah gitu dia. Di sini juga dia baik sih, kelihatan sama banyak warga yang bicara, orangnya nggak banyak bicara gitu. Ini geletaknya di sini. Ini kembang sama keluarga, bukan. Darahnya mau udah habis. Dari sore tadi kasih sama pihak keluarga. Cepet kok Mbak, kejadiannya cepet. Habis dibacok orangnya kabur, terus korbannya mungkin dia udah ngerasain sakit banget, tadinya yang kuat bisa berdiri, akhirnya dia ambruk nggak kuat udah. Itu tragis banget lah, maksudnya orang sampai sejahat itu sekarang sih berpikirnya gitu. Ya udah pasti harus lewatin proses hukum seberat-beratnya kalau bisa, sehingga nanti besoknya orang lihat juga kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi. Kalau ada orang-orang yang bisa melakukan tindakan kekerasan, kembali lagi ini berkaitan dengan ketidakstabilan mental.
Kenapa? Karena munculnya kekerasan dalam sebuah perilaku bisa terkait dengan satu impulsivitas yang tinggi yang kemudian dia bergandengan dengan agresivitas yang tinggi. Sehingga seseorang itu merasa kalau saya nggak suka, saya nggak sesuai dengan keinginan saya misalnya ya, saya boleh lakukan apapun yang saya mau. Ramai ibu-ibu di Sulawesi Utara nyaris baku hantam karena akses jalannya ditutup oleh tetangganya. Viral di sosial media, video yang memperlihatkan keributan yang melibatkan ibu-ibu di Sulawesi Utara. Keributan dipicu lantaran akses jalan setapak yang biasa dilalui warga selama bertahun-tahun ditutup karena ada tetangga yang merenovasi rumahnya. Sambil memegang kayu, seorang ibu yang sangat emosional tampak berusaha merobohkan pintu seng yang menutupi jalan setapak tersebut. Ya, warga tidak terima dengan perlakuan tetangganya yang dengan sepihak menutup jalan yang selama ini biasa mereka lalui. Nah, gara-gara ada bikin rumah, cak stres. Kita stres dengan anak. Anak kita stres dengan anak. Jangan enggak. Ini kita aset ini dia. Harus meluka, Mi. Kita dapat polisi. Apa dia? Video. Yang penting kita kasih tahu. Lapor Josa. Yang penting kita kasih Josa. Jani. Ya kalau menurut saya kalau dalam kehidupan kita bertetangga itu kan pasti harus menghormati kiri kanan, karena ada selalu istilah di mana kalau kita sedang hidup dalam satu rukun keluarga atau rukun tetangga, itu tetangga itu adalah keluarga kita yang terdekat jadinya, karena kalau keluarga sendiri kan pasti mungkin jauh gitu. Sehingga menurut saya sih baiknya bersapa dengan kiri kanan, memberikan empati terhadap situasi yang ada pada saat itu, dan itu yang harusnya diperhatikan dalam rukun bertetangga gitu. Miris, seorang nenek umur 80 tahun bunuh tetangganya karena tak diberi pinjaman. HN, 80 tahun, seorang nenek di Sinjai, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi setelah tega membunuh lansia lainnya, Siti, 61 tahun. Sang nenek tega menghabisi nyawa tetangganya itu lantaran dilecut emosi karena tidak diberi pinjaman uang sebesar Rp200.000 oleh korban. Peristiwa pembunuhan yang melibatkan dua lansia ini terjadi di Dusun Kaboro, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pekan lalu. Bersenjatakan batu, nenek HN yang dibekap emosi menghantam kepala korban berkali-kali sehingga korban tersungkur di pekarangan rumahnya sendiri. Usai membunuh korban, pelaku masih sempat menutupi tubuh korban dengan seng sebelum akhirnya pulang ke rumahnya dengan menumpang ojek. Petugas Polsek Sinjai Selatan yang mendapat laporan dari keluarga korban terkait pembunuhan ini akhirnya berhasil mengamankan nenek HN. Termasuk dari pihak keluarganya bahwa memang antara korban dan pelaku ini ada hubungan transaksi yang berupa utang piutang. Itu pelaku itu berumur sekitar 80 tahun, sementara korban berumur 60. Kenapa harus sampai merenggut nyawa, itu miris banget sih. Aku lihatnya kesel, sedih gitu. Rasanya tuh kalau ada pas lihat reka adegannya, kalau ada pengen udah gemes gitu ya, pengen Kekerasan yang dilakukan tidak semata-mata hanya karena luapan emosi sesaat.
namun sudah ada faktor-faktor nanti kemungkinan ya gangguan mental atau kepribadian yang memang menyertai itu. Sempat damai, pria di Sidoarjo kembali lempari rumah tetangga dengan genting. Rumah Najunda Duhita Rahmadina Rosafa, 24 tahun, warga desa Sidodadi, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur, kembali mendapatkan teror dilempari genteng. Pelaku tidak lain adalah Aslar, 71 tahun, tetangga yang juga masih kerabat korban yang sebelumnya juga sempat melakukan aksi serupa dan telah meminta maaf. Sayangnya, meski sempat berdamai, setelah dimediasi oleh pihak desa, polsek dan polres setempat, namun belakangan ini pelaku kembali melakukan aksinya. Ya, secara diam-diam pelaku terus melemparkan berbagai macam benda ke rumah korban hampir setiap hari. Korban sendiri mengaku tidak tahu apa kesalahan pihaknya sehingga pelaku kembali meneror keluarganya seperti itu. Penyerangan, pasal penyerangan, oke, nggak apa-apa. Terus no. Ya pastinya menyayangkan betul ya dimanapun tindakan itu berada. Terus juga ya turut prihatin sama korban. Membangun hubungan dalam artian kata, jangan kemudian kita jadi berseteru dengan tetangga sendiri. Karena bila ada apa-apa, orang yang terdekat membantu kita adalah tetangga kita. Menepikan aksi-aksi kekerasan dan juga sadis yang terjadi di antara tetangga dekat, ranah hiburan tanah air juga pernah mencatat sederet artis yang pernah bermasalah dengan tetangganya. Berikut kisah mereka. Ayu Dewi. Proses pembangunan rumah baru Ayu Dewi yang tak juga kunjung rampung sejak 2019 lalu mulai menuai protes dari tetangganya. Ya, salah satu tetangga merasa terganggu karena suara bising bor serta puing pembangunan rumah Ayu yang mengotori halaman dan teras rumahnya. Saat dikonfirmasi awak media, istri pengusaha Regidatau ini berkilah belum mendengar keluhan tetangganya itu secara langsung. Di luar itu, Ayu justru mengaku bingung lantaran tetangganya itu memilih protes lewat media dan bukannya langsung kepada dirinya atau pengurus RT setempat. Saya terganggu ya karena kadang-kadang kan dia pakai apa sih yang alat yang buruk gitu. Bor yang ngebor itu tuh sampai mamaku kamar di bawah, akhirnya kita pasangin peredam gitu loh untuk ngurangin gitu loh. Bayangin aja deh punya orang tua, saya tuh cuma nangisnya orang tua saya gitu loh, pusing, umur 85. Kita nggak begitu inget ya dia ini, pokoknya dia cuma ingetnya SMA kok, 2018. Dia ingetnya cuman pokoknya bangun itu yang boleh dakduk ya istilahnya kan yang rame itu dari dia berangkat mau ke Latvia tahun 2021. Itu bangun dinding ke atas. Dinding ke atasnya. Tapi kalau yang ngeruntuhin bangunan segala macam ya sebelumnya gitu loh. Kalau aku mah adil-adil aja, kalau ada yang misalnya merasa terganggu, silakan telepon ke RT, RT-nya akan tegur kita gitu kan. Susunan aparatur pejabat daerah, pejabat negara kan begitu kan. Kalau mungkin ada yang komplain, teman-teman wartawan ya, aku nggak tahu maksudnya apa, tapi kan kalau aku tuh biasa dari kecil tuh diajarin, misalnya kita punya apa ya, kita terganggu terhadap apa, siapa, ya sesuai dengan strukturnya gitu, mengadukan ke siapa, ke Pak RT, nanti Pak RT memanggil kita.
Tompi. Pembangunan klinik kecantikan milik Tompi di daerah Pondok Aren, Tangerang akhir September 2023 lalu juga sempat memantik demo warga sekitar. Ya, puluhan warga yang menamakan dirinya Aliansi Warga Pondok Aren memprotes bangunan klinik milik Tompi yang menurut mereka dibangun di atas saluran air sehingga rawan memicu banjir saat musim hujan tiba. Bukan hanya soal bangunan, warga yang berdemo ternyata juga menuntut agar Tompi mempekerjakan warga sekitar dalam bisnis yang dikelolanya. Namun, protes warga itu ditampik Tompi yang mengaku sudah mematuhi semua prosedur dan perizinan dari instansi terkait saat membangun kliniknya itu. Kami ataupun masyarakat yang ada di wilayah sekitar ingin dilibatkan dalam ketenaga kerjaan. Banyak berita beredar, ini kan klinik kecantikan, ini kan rumah sakit. Tetapi secara faktanya, yang kita lihat, ini penyerapan ketenaga kerjaan ya cukup luar biasa. Boleh, dari awal saya bilang boleh kok. Kalau ada dokter yang mau ngelamar silakan. Dokter, perawat, OB, kalau ya OB itu kan cleaning service. Ya, pokoknya semua yang sesuai dengan job desk-nya masing-masing dan pendidikannya masing-masing silakan aja. Kita nggak tertutup, malah kita senang kalau dapat orang sekitar sini. Dewi Persik. Pedangdut Dewi Persik menambah panjang daftar pesohor tanah air yang pernah terlibat perselisihan panas dengan tetangganya. Tak tanggung-tanggung, DP bahkan berselisih dengan ketua RT tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Perselisihan dipicu kesalahpahaman terkait penitipan sapi kurban milik DP di masjid setempat yang kabarnya dimintai uang penitipan oleh pengurus RT. Meski sempat saling serang lewat media juga saat bertemu langsung, namun akhirnya perseteruan antara DP dengan ketua RT serta pengurus masjid di lingkungan tempat tinggalnya itu akhirnya berujung damai. Kita bisa lihat RT kita kayak apa. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Benar gak RT kayak begini dipilih? Hah? Saya dapat informasi dari Ustadz, katanya mau kurban di sini. Dengan tiba-tiba diambil, presiden buruk buat saya dong.